Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Julieta Sabrina, NPM 2513034004. Di sini saya bakal ngejelasin cara menghitung luas daerah yang terdampak tanah longsor di Provinsi Lampung menggunakan metode grid. Nah, yang pertama itu untuk menghitung menggunakan metode grid, kita tuh harus membuat grid. Jadi grid yang saya buat ini 1 kali 1. Jadi satu kotak di grid ini 1 cm semuanya. Nah, setelah itu kita tuh menghitung mana daerah yang ada dalam grid tersebut yang dia itu tuh mencapai 50%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Nah, jadi itu jumlahnya itu ada 31 grid. Karena kotaknya itu tadi 1 kali 1, maka kita tuh bisa tahu bahwa 1 cm kan kita tuh tahu kalau misalnya luas persegi itu hitungnya sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisinya itu 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk menghitung ini juga kita tuh harus tahu skala dari peta tersebut. Nah, skala dari peta tersebut itu 1:1.745.454. Nah, kalau misalnya jadi ini tuh skalanya kita ubah jadi 1 cm di dalam peta sama dengan 17.454,54 km. Nah, jadi karena ini agak panjang, jadi kita ambil ini aja 17.454 km. Nah, untuk menghitung satu kotak itu kan sisi kali sisi. Kalau misalnya dia 1 cm di dalam peta, berarti dia kan 17.000 17,454 kilometer. Itu berarti kita bisa simpulin bahwa dalam satu kotak itu luasnya 17,454 dikali 17,454, itu hasilnya 304,64 km. Nah, itu kan hasilnya 304,64 km itu kan dalam satu grid. Sedangkan grid yang kita hitung tadi yang melebihi 50% itu ada 31. Jadinya 31 tadi dikali 304,64 km. Hasilnya 9.139,2 km. Jadi ini adalah hasil daerah yang terdampak tanah longsor di Provinsi Lampung. Nah, jadi yang untuk nomor 2 itu kita menghitung titik koordinat. Terus kita tuh nyari titik koordinat ini dalam peta tuh ada di mana. Nah, yang pertama itu tahura itu titik koordinatnya min 5,43679 dan 105,15712. Nah, kan ini 6,35 ini tuh dari titik ini ke titik ini. Titik ini ke titik ini itu 6,35 dalam peta. Jadi kalau kan kita tuh tahu ini tuh min 5. Min 5 itu tuh dia ada di sini. Tapi ini min 5,43679. Gimana cara kita tahu 43679 ini ada di mana? Itu tuh jadi ini tuh kita jadi 0,43679 kita kaliin sama panjang dari sini. Panjang dari sini ke sini itu tuh berapa? Tuh. Nah, itu panjangnya 2,7 cm. Jadi, dari sini itu kita bisa tarik itu tuh berapa? Misal kayak gini. 2,7 cm itu ada di sini. Terus
kalau misalnya yang lintangnya itu kan 0,15712 dikalikan sama 6,35, itu hasilnya 0,9 cm. Jadi kita bisa tarik ini 0,9 cm dari sini. Ini kan 105 ya depannya, berarti dari 105 ini ke 0,9 ini di sini. Jadi kita bisa tarik aja garisnya kayak gini. Di sini. Nah, jadi tahurannya tuh ada di sini. Tahurannya tuh ada di sini. Nah, kalau misalnya untuk gimana cara nentuin azimut, back azimut sama bearingnya itu, kan ini itu tuh dari titik unila. Jadi unila itu ada di sini. Terus kalau misalnya mau ke tahura itu berarti ini kita pasin di titik ini, terus kita tarik garis ke sini tahura sini. Itu 60. Jadi ini ke sini tuh ini ke sini tuh 60 derajat. Nah, karena ini kan dari 180. Jadi 180 ditambah 60. Jadi azimutnya itu 240 derajat. Karena kan gini. Ini kan 360 derajat kan. Kita kan ngitungnya dari sini nih. Berarti kan ke sini itu kan ini 180 derajat. Kalau misalnya ke sini dia ditambah. Tapi kalau misalnya kita ngitungnya kayak gini, itu nggak usah ditambah. Nah, back azimutnya itu tuh gampang kalau misalnya kita udah tahu, lawannya. Misalnya back azimut, kan azimutnya itu tuh 240 derajat. Misalnya 240 derajat kan di mana di sini gitu. Back azimutnya ya di sebelah sananya. Tapi kalau misalnya kita nggak hafal, itu nggak apa-apa karena kita ada rumusnya. Kalau misalnya azimutnya itu lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya itu hasil azimut itu dikurang 180 derajat. Tapi kalau misalnya azimutnya itu dikurang dari 180 derajat, maka back azimutnya itu tuh azimut ditambah 180 derajat. Nah, ini kan kalau tahura ini kan dia di atas 180 derajat. Jadi dia dikurang 240 dikurang 160 derajat. Itu hasilnya 60 derajat. Nah, kalau misalnya dia bearing, nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu bearing itu gimana. Nah, untuk ngitung bearing, jadi kan kita hitung di sini kan tahurannya di sini. Ini itu kan tadi kan 60 ya. 60. Sedangkan ini kan dari sini berarti harus 180 ditambah 60. Itu kan hasilnya tadi 240 ya. Sedangkan si bearing ini itu enggak boleh lebih dari 90 derajat. Jadi kita bisa kurang 240 derajat ini dikurangin 180 derajat. Jadinya 60 derajat. South 60 derajat west. Jadi kalau misalnya mata angin itu kan jadi kan ini kan itu kan tadinya itu 240 derajat. Nah, 240 derajat itu kan berarti dia di sini. Dia tuh berada di antara southwest. Jadi ini tulisnya S 60 derajat W. Bisa juga 60 derajat SW. Kayak gitu. Nah, ini dilakuin juga sama air terjun Lalaan, terus Rinocamp, kantor gubernur, sama Universitas Malahayati. Nah, untuk kantor gubernur itu tuh kayak gini. Salah. Kantor gubernur ini tuh kayak gini. Karena kantor gubernurnya ada di sebelah sini. Tuh ini kan ini terus ini kantor gubernur. Itu 150 derajat. Nah, kalau misalnya dia ada di sisi sebelah kanan, berarti enggak usah ditambah 180 derajat. Karena kan ini terus ini 0 derajat, 90 derajat, 80 derajat. Terus kalau misalnya ke sini itu
itu 270 derajat sama 360 derajat. Tuh. Jadi kantor gubernur ini 150 derajat. Nah, kan di back azimut tadi kalau rumusnya itu kalau misalnya dia kurang dari 180 derajat, berarti dia bakal ditambah 180 derajat. Sedangkan kalau misalnya dia lebih dari 180 derajat, dia bakal dikurang 180 derajat. Nah, di sini kan kantor gubernur itu cuma 150 derajat, itu di bawah 180 derajat. Jadinya dia ditambah, jadi 150 derajat ditambah 180 derajat itu 330 derajat. Kayak gitu. Nah, sekian, terima kasih.